Dongeng Donghua, berjuang di ranah kaisar. Dewa Xiaoyan, part 8. Mendengar kata-kata itu, Jian Tianlong mengepalkan 5 jarinya, menatap mata Xiaoyan, dan niat membunuh berangsur-angsur meningkat. Tetapi semakin Xiaoyan membuatnya marah dengan cara ini, semakin gelisah perasaan Jian Tianlong. Dengan cara ini, Xiaoyan memandang rendah dia dan menghadapi serangannya tanpa serangan balik. Ini membuat Jian Tianlong sangat bingung. Tetapi kekuatan fisik Xiaoyan benar-benar kuat. Tidak ada keraguan tentang ini. Karena barusan, jika tinjunya yang seperti pancuran mengenai dewa yang bertarung, itu pasti tidak akan aman. Tetapi ketika Jian Tianlong menyerang Xiaoyan, dia sepertinya baru saja memukul tinjunya seolah-olah dia telah memukul yang sangat keras, berada tepat di atas emas. Melihat Xiaoyan, mata Jian Tianlong berangsur-angsur menyipit, dan bukannya mengundurkan tinjunya yang mengepal, dia menatap Xiaoyan dengan dingin dan berkata, "Aku ingin melihat seperti apa kamu bertingkah." Setelah berbicara, ada kilatan cahaya di tangan Jian Tianlong, dan pedang Guan Qian terkondensasi di telapak tangannya. Setelah Qi asal dewa melayang di pedang Guan Qian selama beberapa saat, rasa pindasan yang kuat pecah. Xiaoyan juga mengangkat tangannya. Dengan tatapan yang serius, Jian Tianlong sudah memegang pisau di tangannya dan bergegas ke arahnya. Pisau itu berisi kekuatan yang sangat mendominasi. Jika Xiaoyan ingin menggunakan tubuh klon iblis abadi untuk melawan pisaunya, saya khawatir tidak mungkin untuk tidak terluka. Pedang Jian Tianlong menembus kehampaan, dan seluruh ruang tampak terbelah seperti lapisan kertas. Jian Tianlong meledak dengan raungan, melambaikan pedang di tangannya, dan sumber energi yang dalam sebesar 80 juta latar belakang menebas ke arah Xiaoyan dengan keras. Guando mendekat dalam sekejap mata. Ketika Xiaoyan kurang dari 10 kaki jauhnya, api berkobar dari kejauhan. Ketika Guando jatuh ke telapak tangan Xiaoyan, Xiaoyan mengangkat tangannya dengan ganas, melambai. Tuang! Bunga api ada di mana-mana. Penguasa berat Baohuang, Huang Song, datang tepat waktu pada saat kritis dan menahan serangan Jian Tianlong, tetapi itu hanya memblokir dengan serangan sengit Guandao. Tetapi kekuatannya tidak dapat dilawan. Penguasa berat Baohuang, Huang Song, menampar dadanya dengan keras di tanah. Xiaoyan jatuh langsung dari udara dan menghantam langsung ke gunung dengan ledakan. Dalam sekejap, dia menebus dan menghaluskan gunung. Tianlong terus menukik, dan pedang Guan di tangannya berayun dengan panik. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisik klon iblis abadi, itu hampir mencapai batasnya. Sehingga ketika Xiaoyan melayang di udara, dia masih tidak bisa meluruskan kekuatan tempurnya. Lengannya merosot. Meskipun tulangnya tidak patah, lengannya terkilir, dan jari-jari kedua tangannya cacat. Satu persatu, Xiaoyan meluruskan jari-jarinya yang cacat lagi. Sosoknya yang malu masih menunjukkan senyum tak terduga di wajahnya. Selama avatar iblis abadi itu menunda-nunda, slip giok Zhu Yuanbai di tangan Bai Qingyu benar-benar patah menjadi 2. Dia sedikit terkejut pada saat ini, dan sekarang dia mengerti apa yang Xiaoyan tunda. Bai Qingyu tidak benar-benar jatuh sampai saat ini. Di ruang kehampaan dalam nyala api 3 warna di depan Dewa Xiaoyan, jika Bai Qingyu telah sepenuhnya disempurnakan dan pil ramping muncul di nyala api, Xiaoyan tidak ragu-ragu dan segera memasukkannya ke dalam mulut Xiaowu di langit dan kemudian berdiri. Ding Yue, jaga dia. Aku tidak tahu apakah pertempuran ini bisa bertahan. Jika aku jatuh, kamu akan tetap di sini. Mereka seharusnya tidak mengganggumu lagi karena tujuan mereka adalah aku. Xiaoyan berbicara perlahan. Setelah selesai berbicara,
Dewa menghilang ke ruang kehampaan ini dengan gerakan. Tidak ada yang mundur dalam pertempuran ini dan tidak masuk akal bagi dewa untuk bersembunyi di sini. Setelah memperbaiki pil untuk memperbaiki jiwa, bahkan jika dia mati dalam pertempuran, Xiaoyan tidak akan memiliki penyesalan di dalam hatinya. Dewa itu melangkah ke udara, tetapi setelah Jin Tianlong melihat sosok Dewa Xiaoyan, dia sedikit terkejut. Ternyata ini adalah reinkarnasi sejati dari dewa tertinggi. Izinkan saya mengatakan bahwa jika bakat Anda kuat, tidak mungkin memiliki tubuh yang menakutkan. Dewa pertempuran bintang 5. Ini hampir sama. Jin Tianlong tiba-tiba tertawa, ada lelucu di wajahnya. Kamu telah menunda begitu lama. Apakah kamu hanya menunggu dia datang? Jin Tianlong memandang klon iblis abadi Xiaoyan. Jelas dia tidak menyadari bahwa klon iblis abadi adalah klon Xiaoyan. Xiaoyan tidak menggunakan teknik pembentukan kehidupan, karena bahkan jika dia bergabung, klon iblis abadi tidak akan memiliki banyak kekuatan lagi. Mata Xiaoyan disilangkan, dan api 3 warna muncul di tangannya. Jika dia mati, Dodi benua mungkin tidak bisa lepas dari cakar iblis. Akan lebih baik bertarung sampai mati. Kekuatan asli dari 3 hati api terjalin di tangan Xiaoyan. Beberapa Genesis Ki yang ditinggalkan oleh 10 api iblis juga meledak, bergegas ke dalam api dengan liar. Teknik Xiaoyan berubah, dan dia ingin menyingkat satu persatu. Teratai kemarahan Buddha terjalin dengan hati api. Ini adalah kartu truf terkuat Xiaoyan saat ini. Adapun keemasan Jin Tianlong dapat dihilangkan, tetapi bagaimanapun juga saya hanya bisa mencobanya. Melihat api di depan Xiaoyan, Jin Tianlong mengerutkan kening. Dia adalah pria yang berhati-hati. Jadi saat aura kuat pecah di tangan Xiaoyan, Jin Tianlong melesat ke arah Xiaoyan dengan pedang di tangannya. Pada saat ini, klon iblis abadi meraung dan meledakkan semua kekuatan tubuhnya. Guntur hitam juga melakukan yang terbaik untuk melepaskan kekuatannya sendiri. Tetapi itu hanya bisa menjadi tambahan. Tetapi cendera fisik klon iblis abadi terlalu serius. Guntur hitam kuat dan tidak dapat digunakan. Jin Tianlong menghancurkannya, dan klon iblis abadi mengangkat penguasa berat Bahuang Xuangsong untuk memblokirnya. Dari percikan-percikan, ia menembak mundur lagi, menghancurkan seluruh tanah dari lubang pembuangan besar, penuh dengan asap dan debu. Kali ini, klon iblis abadi benar-benar tidak bisa berdiri. Pertempuran dengan Viking Yu sudah memakan banyak waktu. Awalnya, dalam keadaan klon iblis abadi saat ini, tidak ada cara untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Namun pertempuran seperti itu, jika avatar iblis abadi tidak bergerak, aku khawatir Xiaoyan bahkan tidak bisa mengalahkan Viking Yu. Hal yang sama adalah cendera yang lebih serius dari klon iblis abadi. Jika ingin pulih di masa depan, saya khawatir itu akan lebih sulit. Karena musuh Xiaoyan di depannya tidak dapat menahan, sidik jarinya berubah dengan cepat. Api 3 warna berlama-lama di jari Xiaoyan. Api saling terkait, dan teratai api 3 warna dikandung di kecepatan yang sangat cepat. Tiba-tiba, saya bisa merasakan kekuatan yang sangat merusak memancar dari lotus api ini, membuat mata Jin Tianlong tiba-tiba menyusut. Sepertinya kamu akan membakar batu giok bersamaku. Aku khawatir benua Dodi ini juga akan menghilang. Mata Jin Tianlong menyipit, dan dia bergumam. Pada saat ini, dia tidak lupa untuk memukul hati Xiaoyan. Menghancurkan Jiekong, tempat kamu membesarkanmu dengan tanganmu sendiri. Perasaan seperti apa yang ada di hatimu? Menurutmu, apakah itu akan menangis? Suara Jin Tianlong perlahan keluar lagi, dan Dewa Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya tajam seperti binatang berdarah dingin. Telapak tangannya sedikit gemetar, dan hati Xiaoyan sedang berjuang saat ini. Xiaoyan bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar mencapai keputusan seperti ini?
Dan dia sendiri tahu betul bahwa kekuatan teratai kemarahan Buddha yang dibentuk oleh jalinan 3 hati api telah lama dikonfirmasi. Dengan kekuatan fisik Xiaoyan sekarang, sulit untuk dilawan. Sekarang hanya kemarahan Buddha Lotus memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatannya dapat bersaing dengan Jin Tianlong. 80 juta yuan Orinziki. Ini adalah betapa menakutkannya. Yang paling penting adalah bahwa meskipun kekuatan Dewa Xiaoyan telah tumbuh dengan kecepatan tercepat, musuh yang dia hadapi semakin kuat dan sampai dia tiba di depan Xiaoyan. Puncak Dewa Pertarungan Bintang 7, 80 juta yuan Qi latar belakang. Sedangkan Bai Qingyu, Dewa Pertempuran Bintang 7, tahap tengah sebelumnya. 40 juta yuan Qi latar belakang, tetapi dengan bantuan 10 api iblis dan klon iblis abadi dipenggal. Dalam pertempuran itu, Orinziki yang terkandung dalam 10 demon flames juga dikonsumsi dalam jumlah besar. Sebelum yayasan Orinziki yang besar dapat diisi ulang, Jin Tianlong mengejarnya. Kekuatan absolut langsung menghancurkan Xiaoyan tanpa ketegangan. Jika Xiaoyan tidak secara langsung menggunakan teratai kemarahan Buddha, dia mungkin akan musnah dalam sekejap bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk melawan. Sudahkah Anda mengetahuinya? Trik ini akan menghancurkan seluruh dunia. Tetapi, saya dapat menjamin bahwa jika Anda ingin membakar batu giok dan batu, saya khawatir Anda akan kecewa. Saya tidak akan mati. Jika Anda tidak percaya, ayo coba. Tianlong benar-benar menekan Xiaoyan dengan ini, tetapi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, dia memilih untuk menjaga jarak tertentu dari Xiaoyan. Bagaimanapun, dia merasakan teratai kemarahan Buddha memancarkan aura yang kuat di tangan Xiaoyan. Jangan berani melawan. Apakah tujuanmu untuk membunuhku? Mata Xiaoyan berkedip, dan Jin Tianlong menatap Xiaoyan dan mengangguk perlahan. Oke, aku bisa mati. Tapi, mulai sekarang kamu tidak bisa memindahkan ruang ini sedikit pun. Lagi pula, Xiaoyan masih memelunak. Jika karena teratai kemarahan Budanya, seluruh benua Dodi musnah. Hanya untuknya, tidak yakin apakah itu bisa melenyapkan pukulan Jin Tianlong. Xiaoyan ragu-ragu. Dari awal hingga akhir, Xiaoyan masih tidak bisa melepaskan diri dari sifat manusia. Hanya dewa tertinggi yang bisa melihat semua perasaan hidup dan mati di dunia. Tapi Xiaoyan tidak bisa melakukannya. Ada terlalu banyak kenangan di sini, dan ada terlalu banyak kerabat dan teman Xiaoyan yang tidak bisa melakukannya dengan putus asa. Kata-kata Xiaoyan juga membuat Jin Tianlong sedikit terkejut. Setelah kata-kata itu jatuh, lotus kemarahan Buddha di tangan Xiaoyan perlahan menghilang ketika dia menghembuskan napas putih. Detik berikutnya, paksaan kuat Jin Tianlong datang ke arah Xiaoyan dan bahkan tertawa liar. Menarik, reinkarnasi yang begitu mulia. Saya tidak berharap menjadi begitu penuh kasih sayang dan benar jika Anda tidak dapat meninggalkan debu fana. Bahkan jika aku tidak membunuhmu hari ini, perasaan akan selalu menjadi kelemahanmu, dan itu tidak akan menjadi masalah besar. Ini pilihanku. Aku harap kamu bisa menepati janjimu, kata Xiaoyan, dan Jin Tianlong mendengus lagi ketika mendengar kata-kata itu. Sudahkah aku berjanji padamu? Jin Tianlong berhenti, lalu menatap Xiaoyan dengan mata yang sangat menghina. Sudut matanya terangkat dengan rasa jijik dalam. Mata Xiaoyan yang begitu suram ketika dia mendengar kata-kata itu. Bahkan jika dia siap untuk mengangkat tangannya lagi untuk mendapatkan kemarahan Sang Buddha. Jika dia tidak dapat mengubah nasib benua Dodi, tidak peduli apakah dia hidup atau mati, maka Xiaoyan mungkin juga berjuang sampai mati. Tapi Jin Tianlong secara alami tidak akan memberi Xiaoyan kesempatan untuk mendapatkan teratai kemarahan Buddha. Tekanan kuat dilepaskan, dan mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut tanpa ragu-ragu, segera menunjukkan kekuatan yang membentuk kehidupan. Dan itu hampir tercapai.
Batas klan iblis abadi bergabung menjadi satu. Setidaknya dalam paksaan ia mampu melawan. Tapi merasakan perasaan lemah yang datang dari tubuhnya, Xiaoyan tahu bahwa dalam pertempuran ini, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung. Dan dia belum bergerak. Dia sudah menetapkan akhir dari pertempuran ini. Kecepatan Qin Qianglong sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia datang ke Xiaoyan. Pisau guan di tangannya sekali lagi mendapatkan oleh cingki yang besar dan bersiul. Xiaoyan mengeluarkan semua kekuatannya saat ini. Bahkan jika dia kalah, hanya ada satu perang. Napas Baiyan. Ada total 3 napas api putih. Xiaoyan sudah menggunakan 1, dan sekarang setelah menggunakannya lagi, hanya 1 dari 3 yang tersisa. Jika kartu truf seperti itu tidak digunakan, tidak ada artinya menyimpannya. Dengan ledakan dari tubuh Xiaoyan sebagai pusatnya, api putih langsung menyabar dari tubuh Xiaoyan. Cahaya di matanya berubah secara bergantian. Kekuatan kontrol Baiyan yang kuat diselimuti ke arah naga langit emas. Dalam sekejap, sosok Qin Qianglong tiba-tiba mandek, dan napas Baiyan meledak dari kekuatan penuh Baiyan selama waktu ini. Xiaoyan memiliki kemampuan kontrol lapang mutlak, termasuk kekuatan Qin Qianglong. Tidak dapat menahan kekuatan yang kuat dari Baiyan. Seluruh dunia diselimuti oleh Baiyan. Hampir semua orang berada di kawasan kekuatan Baiyan yang kuat. Di tubuh dan jiwa benar-benar kosong, kecuali Juan Bai. Matanya tiba-tiba menyusut pada saat ini. Di bawah napas Baiyan, dia bahkan ketika kamu kuat, Anda masih akan shock. Dan jika Anda tidak berkonsentrasi, Anda akan dikendalikan juga. Xiaoyan segera merebut waktu ini. Jika dikatakan bahwa kartu truf terkuat Xiaoyan, selain 3 hati apa yang terjalin dengan lotus kemarahan Buddha. Ada juga kartu truf yang hampir setara dengan lotus kemarahan Buddha. Dan kartu truf ini mungkin masih dibawa kendali Xiaoyan. Setidaknya Xiaoyan yang ingin membunuh siapapun yang ingin dia bunuh. Itulah yang diturunkan oleh leluhur asli kepadanya, formasi raja yang tak terkoyahkan. Baiyan awalnya memiliki lebih banyak kemampuan untuk mengendalikan musuh, tetapi generasi pertama leluhur mengembangkan gerakan pembunuh seperti itu. Tetapi setelah menggunakan gerakan ini, Baiyan juga sementara tidak akan bisa digunakan, dan itu akan memakan waktu lama, waktu untuk pulih. Tapi saat ini Xiaoyan tidak bisa lagi mengatur begitu banyak. Saya harap pertempuran ini dapat mencekik naga langit emas. Jika bisa dibunuh, itu akan bermanfaat. Jejak tangan Xiaoyan berubah, dan Qin Qianglong terbangun dengan segera mengendalikan tubuhnya untuk menyapu ke arah Xiaoyan. Tetapi hanya setelah mengambil 2 langkah, di bawah kendali yang kuat dari napas Baiyan, dia jatuh ke dalam keadaan kekosongan jiwa dan tubuh, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sepenuhnya mengendalikan tubuhnya sendiri untuk menyela atau membunuh Xiaoyan. Baiyan, apakah kamu siap? Musuh yang dihadapi kali ini di luar kemampuanmu. Hanya kamu yang bisa membantuku menyelesaikan krisis ini, gumam Xiaoyan. Pergi melalui api dan air untuk Tuan kapan saja. Suara Baiyan segera keluar, dan Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan keberanian dan ketekunan di matanya. Dengan satu mulut, Baiyan menyapu keluar dari kekosongan dan meledak menjadi sangat mempesona di depan Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan tangannya, meraih asal Baiyan, meretakkan 5 jarinya dan meremasnya dengan keras. Tiba-tiba, api asli Baiyan meledak dalam sekejap. Napas Baiyan membengkakkan kemampuan kontrol yang ekstrim. Ini memiliki kemampuan kontrol kelompok yang sangat menakutkan, sangat mematikan. Jika kamu tidak berusaha, bunuh saja dia.